Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Miftahul Ulum TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Daimul Huda di podcast Miftahul Ulum TV. Kali ini obrolan di podcast dengan tema wajah baru dan harapan baru, menyoroti hasil final pemilu legislatif pada bulan yang lalu 2024 kemarin. Telah hadir di studio di tengah-tengah kita tamu spesial, salah satunya adalah anggota DPRD Kabupaten Demak, Mas Krisna Ilham Sumarno SH. Selamat siang Mas Krisna. Siang. Gimana kabarnya Mas Krisna? Alhamdulillah. Ini ternyata juga wajah baru, harapan baru, ternyata mudah banget ini. Ya, dari fraksi kemarin di pesta legislatif di fraksi PDIP Perjuangan ya. Mas Krisna ini termasuk salah satu anggota legislatif di DPRD Kabupaten Demak, dari 50 anggota, termasuk salah satunya dari 21 anggota wajah baru ya. Ya, semoga nanti juga ada harapan baru ini. Amin. Ini mungkin Mas Krisna gimana kabarnya untuk hari ini, kesibukannya sudah mulai apa pasca dilantik 14 Agustus kemarin? Alhamdulillah, kalau untuk setelah pasca dilantiknya ini jadi banyak program di desa itu ya, dari 17-an, dari karnaval, dari jalan santai itu kan banyak banget. Jadi saya sempatkan untuk satu hari itu bahkan ada 3-4 titik untuk menyambangi di jalan sehat maupun di karnaval. Untuk sementara sih masih itu. Tapi untuk kedepannya kita masih ada terfokuskan yang terdampak banjir yang waktu itu. Jadi ada 2 rumah di Desa Wonorjo dan di Desa Karanganyar itu yang terdampak banjir, yang memang rumahnya roboh tidak bisa ditempati. Ini sudah tersalurkan, insya Allah nanti tersampaikannya di akhir bulan ini atau enggak nanti di awal bulan. Insya Allah nanti sudah turun. Ini sudah mulai menyapa-nyapa warga ini. Ya, harus giat ini, harus lebih giat daripada yang kemarin. Betul. Oke. Ini Mas Krisna ini pemuda yang baru mungkin masuk di dunia politik dan untuk masuk di jajaran pemerintahan ini ya, di legislatif. Apa ini Mas? Apa yang membuat dasar Mas Krisna ini? Ini panggilan saya Mas atau Pak ini? Mas aja. Oh, berarti Mas Pak kelihatan tua. Mas Dewan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya, Mas Dewan ya. Oke, Mas Krisna ini masuk ke dunia politik apa yang menjadi motivasi, terus apa yang melatar belakangi sampai Mas Krisna mungkin merasa terpanggil untuk bisa duduk di kursi DPRD Kabupaten Demak ini khususnya Mas? Jadi gini, setelah saya melihat untuk perpetaan di 2024 kemarin di Februari itu kan memang kebanyakan pemilih itu dari pemuda ya. Betul. Ya, generasi Y bisa dibilang, generasi milenial, generasi Z, generasi saya juga. Jadi kita harus ada dari pemuda. Jadi ibaratnya pemuda ini kita ajak untuk berkomunikasi, kita berkontribusi. Kalau untuk dorongan, alhamdulillah dari Karang Taruna pun saya juga ikut andil dalam Karang Taruna di Kecamatan Gajah. Salah satunya itu kita mengobrolkan ini, sudah nanti kita jalan, saya untuk maju. Alhamdulillah dari keluarga juga siap untuk membantu. Dari segi saudara, dari segi tim saya, dari relawan, dari masyarakat, alhamdulillah antusias baik dan dikasihnya kepercayaan untuk 24-29. Alhamdulillah ini ya. Pasca pelantikan Mas Krisna tanggal 14 Agustus. Oh ya, saya belum mengucapkan selamat Mas Krisna atas dilantiknya. Semoga menjadi amanat dan tugas amin. yang baru dan bisa diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mungkin bagi Mas Krisna ini di dunia politik ini ya, ini hal yang baru apa sudah lama ini, meskipun nanti ya hadir di pemerintahan ini baru ya? Kalau saya di politik sudah dari 2017. Jadi waktu itu memang saya mencari dari beberapa partai ini
mohon maaf saya menilai lah. Iya, iya. Ini yang kuat, ibaratnya kuat dalam arti pengkaderan, kaderisasinya, secara tujuannya, secara untuk turun ke bawahnya seperti apa. Jadi saya ikut andil pertama masuk itu di yang namanya komunitas juang. Jadi di komunitas juang itu salah satu saya dari PDI Perjuangan, saya masuk dari situ. Setelah itu polemik di 2019 ada pencalonan, saya belum karena baru lulus SMA ya waktu itu. Iya, betul. Masih mahasiswa baru. Saya berjalan di 2019, 2020 ada pilkada di Demak. Saya jadi saksi waktu itu, Mas. Saksi apa ini? Saksi TPS. TPS desa itu. Di desa. Saya jadi saksi. Oh, pernah jadi TPS. Pernah saya jadi saksi. Jadi proses itu saya sudah melalui. Jadi saksi sebagai saksi di TPS di pilkada itu saya mengikuti. Jadi saya menunggu hasil itu dari pagi sampai selesai sore itu saya menunggu hasilnya. Jadi proses itu saya jalani. Baru di 2024 ditugaskan oleh partai di Dapil Demak 3. Salah satunya Kecamatan Karanganyar, Gajah Mijen. Mungkin setelah itu perjalanan yang dari dasar itu tadi sebagai saksi TPS ini terus perjalanannya bagaimana ini bisa sampai merasa terpanggil di 2024 maju di pesta demokrasi ini, Mas? Jadi kalau saya melihat itu ini kan nom-noman sacet, Mas. Kan enggak boleh. Iya betul ya. Enggak boleh loyo. Jadi mau jam berapapun 24 jam kalau telepon saya ditelepon saya tetap angkat. Enggak gitu. Mungkin enggak. Jadi banyak waktu itu sebelum proses ini pun ngapunten banyak yang caranya pun sambat di saat itu kekeringan. Iya betul. Susah air dan lain-lain. Nah, itu yang terketuk hati saya untuk memantapkan di politik. Jadi selagi saya bisa untuk membantu ini dan itu apapun ya. Jadi maupun beasiswa dari PIP, dari sekolah, itu sebenarnya banyak sekali bantuan. Di pemerintah kita tuh banyak. Tergantung kita menyalurkan ke bawahnya seperti apa. Kalau dari segi pemerintahan kita tidak tersampaikan di masyarakat, otomatis kan masyarakat kurang tahu mengenai program apa saja dari PIP, dari mungkin di saat itu fasenya lagi kekeringan membutuhkan air bersih, itu kan banyak sebenarnya. Cuman untuk membantunya itu buat saya terpanggil. Jadi masyarakat yang di bawah kita harus turun sama masyarakat di bawah, kita komunikasi apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Selagi saya bisa untuk menyuarakan saya suarakan. Saya harus bisa untuk mewakilkan mereka. Betul. Kemarin gini Mas Dewan, saya baca track record Mas Dewan kayak ini Ibu juga DPRD ya, DPRD juga kemarin. Kakak itu juga masuk di calon legislatif di tahun 2019. Ini karena dari keluarga itu banyak yang yang terjun di dunia politik ini. Ini apakah dari Mas Krisna itu memang sudah didikan dari keluarga apa memang yang paling hal utama sampai mendasari terjun ini? Yang khususnya apa ini? Padahal anak muda sekarang tuh cuek dengan politik gitu. Betul. Jadi gini, di saat itu memang kakak saya 2019 mencalonkan di Demak 3 di dapil saya sendiri. Sama ya dapilnya. Tapi bukan enggak jadi ya. Jadi tidak jadi mewakilkan masyarakat khususnya di Demak 3. Kakak saya itu kondisi kalah itu 16 suara. Selisih hanya 16 suara, 16 suara. Iya, betul. Waduh. Jadi berarti masyarakat belum memantapkan untuk menjadi wakilnya kan gitu. Nah di saat itu memang ibu saya di Demak 1. Jadi kita berbeda wilayah ini. Kita fokuskan sendiri-sendiri. Dan apa yang dibutuhkan masyarakat saya dan apa yang dibutuhkan masyarakat di Demak 1 itu berbeda. Ya betul. Karena Demak 1 lebih di Demak Kota kan. Demak Kota, dapil 1. Nah kalau di Demak 3 kan lebih ke perbatasan Kudus Jepara. Jadi kalau untuk pemantapan dari keluarga dikembalikan ke saya. Siap atau tidak, mau atau tidak itu dikembalikan ke saya. Jadi kalau memang saya menyatakan saya siap, saya mau, alhamdulillah akhirnya maju untuk 2024. Jadi sempat adanya saya nge-push untuk kuliah selesai cepat. Akhirnya saya 3,5 tahun. Dengan IPK 3,4. Jadi belum kumlot ya, mohon maaf. 3,4 sekian, hampir kurang sedikit. Jadi waktu itu proses saya lalui untuk pendaftaran di KPU biar
sarjana hukum saya masuk. Saya titel saya. Jadi kan karena saya masih muda, otomatis meyakinkan di masyarakat saya insya Allah layak itu kan paling tidak harus ada ini lulusan apa kan gitu. Kalau cuma SMA doang ini kan kurang mantep ya kan. Iya, betul. Gitu. Ini Mas Krisna di pesta yang kemarin menang di Dapil 3. Itu kan tidak wilayah tidak tempat tinggal Mas Krisna ya. Ini sampai bisa menang di Dapil 3 ini mungkin apa ini? Kiat-kiatnya atau program-program apa yang ditawarkan sama masyarakat sampai mempunyai kepercayaan untuk memilih Mas Krisna ini. Ini kan sharing gitu ya program. Jadi gini Mas. Kenapa saya dari tempat tinggal saya dengan daerah pemilihan saya berbeda? Ini karena saya kembali lagi tugas dari partai. Ditugaskan di Demak 3. Walaupun saya tidak berdomisili sana. Kalau kepengen saya di sini kan. Tapi ini tugasnya harus di sana, saya harus di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kita dari partai wong cilik jadi saya sering turun maupun dari pemuda itu saya juga gaungi, dari Ansor Banser itu saya juga gauli. Jadi kita kumpul semua ya Mas. Tidak membedakan mana yang sing sepuh mawon. Karena saya juga harus ambil andil yang muda. Harus melibatkan kan gitu. Jadi untuk program dari sepak bola saya juga ikut main bola. Jadi pemuda ngikut aja Mas. Pantes ya sana. Senam juga saya juga ikut. Itu di TikTok saya juga banyak ya Mas. Jadi senam pun saya juga ikut. Maupun pengajian ibu-ibu muslimat itu saya juga ikut. Jadi semuanya di lini di masyarakat itu ya saya dipanggil aja saya tetap datang. Itu enggak mungkin enggak. Main bola, main volley dari segi pemuda dari Karang Taruna. Apa peluangnya atau apa dari desa tersebut yang Mas Karang Taruna pengen nantinya ke depannya seperti ini. Kita kan banyak Mas, dari pengelolaan sampah dari desa itu kan tergantung komunikasi dengan desa juga. Kalau dari desa itu sudah klik dengan Karang Taruna, apa yang diinginkan dari pengelolaan sampah atau nanti pun ben iso gimana ya, bisa untuk mencari tambahan untuk kas di Karang Taruna itu kan juga banyak nanti dari lapangan bola ada ruko apa. Jadi itu harus sering komunikasi. Nah, sebagai kebanyaknya pemilih ini kan muda Mas. Dari generasi Y, dari generasi milenial, generasi saya. Jadi kan ini banyak. Saya harus mengikut andilkan yang muda dan yang sepuh kan gitu. Jadi yang gadgeting pemuda ini kita harus sinkronkan dengan yang sepuh-sepuh kan gitu. Sehingga terus akhirnya menang itu ya di Dapil 3. Padahal diri sendiri tidak bisa nyoblos itu. Lah itulah tadi Mas, dikembalikan lagi. Betul. Jadi aturan ini saya sudah ditugaskan partai harus di sana. Karena memang situasi itu Allah alam juga ya Mas. Situasi banjir itu jenengan bisa cross check ke sana. Yang saya turun itu hampir setiap hari. Apa yang dibutuhkan masyarakat mau dari makan. Non saya mohon maaf, kasihan kondisi waktu pasca banjir itu semua tidur di jalan. Karena beralaskan memungkinkan tempat tinggal. Jadi saya seringnya turun waktu itu bulan Ramadan juga. Apa yang saya bisa bantu saya bantu. Mau dari bagi takjil saya buka dapur umum dan lain-lain itu banyak banget. Saya harus memang di situ kaderisasinya di bawah harus penguatan di masyarakat. Tadi Mas Krisna menyampaikan aktif di Karang Taruna, di Ansor. Emang aktif betul? Betul. Saya ada dari Ansor, saya dari PKD saya juga ikut. Iya, PAC mana itu? Wonosalam. Saya ini di Wakil Bendahara GP Ansor Kabupaten Demak. GP Ansor. PC ya? Iya. Jadi di saat itu saya PKD di Klatsar itu status saya caleg Mas. Statusnya caleg. Tapi saya di Klatsar itu saya dikungkum di dalam sawah masuk ke sungai itu saya ada fotonya semua ya. Jadi waktu itu PKD saya belum DCT ya, belum daftar calon tetap ya. Tapi di saat saya masuk di Klatsar itu saya sudah calon tetap. Berarti dari KPU sudah menyatakan daftar calon tetap. Jadi sudah di DCT. Orang juga tahu saya sebagai calon, tetap tidak ada pembedaan. Walaupun udah Mas nanti saja nih, saya tetap harus ikut. Sampai dari awal sampai selesai. Sampai jam 3 pagi saya masuk di sana. Saya itu cerita pengalaman. Di saat itu jam 2 atau setengah 3 digiring
ke pinggir sawah. Saya pikir kan ada apa Mas? Iya. Saya noleh ke bawah. Ke belakang itu di tengah-tengah sawah kok banyak umbul-umbul. Umbul-umbul. Ya, resiko ini pasti disuruh ini terus habis itu masuk ke sungai. Itu saya lakuin dan itu semua ada foto dari Jepanus juga ada semua. Jadi proses itu yang harus saya lalui dari partai tadi yang saya ceritakan, yang saya pernah jadi saksi, saya pernah untuk jadi anak ranting dan lain-lain itu saya semua lalui Mas. Jadi tidak boleh, saya merasa tidak boleh membedakan saya. Kita sama-sama masyarakat di sini, apalagi saya sebagai wakil dari masyarakat otomatis harus melalui proses yang sama. Tidak ada gift card ini yang lagi rame ya. Gift card ini untuk membantu anak melenggang itu enggak ada itu. Oke. Terus ini harapan apa nih Mas? Karena jenengan ini datang juga sebagai wajah baru. Mungkin ada harapan baru juga yang mau tersampaikan ini. Apa ini harapan baru di Mas Krisna dari sekian banyaknya pemilih Mas. Karena yang muda kita harus ikut andil. Jadi gadgeting ini dengan yang sepuh harus kita sinkronkan. Karena semua informasi sekarang melalui gadgeting, melalui handphone, melalui media sosial, dan itu luar biasa perkembangannya selalu cepat. Kita ngeposting apa itu sudah orang bisa melihat itu. Track record kita ke media. Ini yang harus disinkronkan dengan yang sepuh. Kalau pemuda ini ibaratnya jangan sampai acuh tak acuh lah, cuek lah dengan masalah politik. Jadi kita harus sinkronkan itu program untuk kedepannya apa yang memang masyarakat salah satu karena setiap desa berbeda. Ada yang dia memang pengen menjadi punya desa wisata, salah satunya desa Boyolali. Gitu kan. Di Gajah itu kan juga ada desa wisata. Jadi program itu apa yang saya harus penguatan di sana saya ikuti. Misal untuk bisa tambah meramaikan, tambah wahana atau apa itu di desa Boyolali. Nah ini yang program desa-desa yang lain pun saya ajak seperti itu. Apa yang ibaratnya berpeluang berpotensi di desa ini maupun dari buah kan gampang Mas sebenarnya. Buah golek jambu di mana desa A. Mau nyari kerupuk di Ngaluran itu juga banyak potensi kan? Potensi. Jadi kita bikinkan ciri khasnya apa. Jadi nanti orang tuh mencarinya juga gampang. Oh nyari kerupuk di sana, nyari ikan di sana. Jadi gitu. Nyari buah di sana, mau nyari beras yang kualitas seperti ini ada di Desa Melati Harjo itu juga ada. Jadi banyak lah untuk kedepannya. Pasti apa sing disambati nggo masyarakat. Kula insyaallah siap bantu. Amin. Oke. Mungkin ini tadi mungkin Mas Krisna sudah menyatakan apa yang disambati masyarakat insya Allah akan dilaksanakan. Mungkin ada program khusus lagi Mas, mungkin bisa dibocori Mas. Kalau pemuda itu karena setelah pasca ini kita baru berapa minggu, 2 minggu, 3 minggu belum kumpul-kumpul lagi Mas. Tapi untuk pemuda apa yang berpotensi salah satunya kan ada atlet. Jadi ada volley mungkin yang memang bagus, ada ini dan lain itu. Dan untuk setiap pemuda di salah satu desa yang saya ampu atau yang basis saya ya otomatis. Dan ini sudah menyambar ke desa-desa lain. Pemuda dengan kepala desa saya sinkronkan. Jadi ini biar pemuda ini berpotensi maupun nantinya kan banyak Mas. Pengelolaan sampah ini kalau dikelola itu kan juga bagus. Salah satunya ya. Jadi ataupun nanti bikin lapangan bola ataupun nanti bikin ruko-ruko untuk desa. Jadi program ini pemuda ini yang selalu saya libatkan di dalam pemerintahan. Otomatis yang pertama dari desa dulu. Saya menginginkan untuk pemuda ini ikut andil. Jadi tidak saya kumpul-kumpul toh setelah itu kita cuek. Tidak ada tujuan. Jadi harus ada tujuan untuk perubahan desa yang lebih baik juga. Jadi tetap saya sinkronkan terus. Maupun nanti bola itu saya juga sering diajak main bola. Oh gitu ya. Jadi kita sering komunikasi, volley juga saya ikut main. Jadi dari pemuda ini berpeluang di sini apa? Karena setiap daerah itu berbeda. Dan itu tadi salah satu contohnya di Boyolali. Kepemudaannya juga saya suruh masuk untuk desa wisatanya. Ikut diandilkan, tidak disendirikan. Nek canom kadang kala yang seperti itu. Lah ini saya enggak mau. Karena kalau punya desa wisata, kalau pemuda ini aktif dengan media sosial, kan bagus. Mendorong, membantu untuk pemasarannya kan juga
kenceng banget. Bisa seperti itu. Oke, sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Krisna. Mungkin ini selaku pemuda, mungkin ada pesan dan kesan untuk para pemuda ini, Mas, untuk generasi muda khususnya generasi Z ini yang sering ngeluh dan sebagainya ini. Pesan dari Mas Krisna apa ini kira-kira? Gini, kalau pesan dan kesan itu kita sebagai pemuda jangan acuh tak acuh atau cuek terhadap perpolitikan di negara kita. Kita harus ikut andil, kita harus ikut serta dalam pilkada maupun pemilu, pilpres yang menurut kaum pemuda bagus, baik untuk dampak di sekitar. Pilih, ambil. Jangan sampai dicueki, itu enggak boleh. Karena itu masa mendatang 5 tahun itu sangat kerasa ya. Jadi biar proses ini selama 5 tahun bagus baik, otomatis pemuda ini jangan sampai acuh tak acuh terhadap perpolitikan di negara kita. Ya walaupun yang kemarin sempat rame dan lain itu kan. Betul. Jadi kita harus memang ikut andil, jangan sampai kita cuek terhadap perpolitikan pemerintahan itu jangan sampai. Untuk program jelas nanti pun kalau pemuda sering tak ajak ngopi, Bapak. Jadi ayo ngopi bareng, kita ngobrol sharing-sharing. Jadi nobar pun juga ayo. Jadi apapun itu. Apalagi ini sekarang banyak event mengenai bola. Iya betul. Bola. Jadi ada yang antar kecamatan, ada yang antar desa. Saya juga ikut turun. Volley juga ada beberapa desa. Jadi berpeluang di mana? Saya juga untuk volley komunikasi nanti pun dengan asosiasinya ataupun yang lain-lain saya juga terus komunikasi. Oke. Kadang ada pemuda itu yang anti politik, tapi di sisi lain dia tidak berusaha untuk andil di pemerintahan. Itu kan agak repot. Politik anti tapi kritik pemerintah. Itu yang menjadi catatan kita lah. Ini mungkin sebagai Mas Krisna sudah memberi contoh bahwa kita kritis atau mengkritisi pemerintah ya salah satunya ya kita harus masuk di badan legislatif ini. Ya, sebagai penutup Mas Kris mungkin ada closing statement. Monggo. Ini biasanya ditunggu oleh netizen ini ya. Ini apa dari Mas Kris ini ya jalannya ini. Ini gini. Di saat itu kan ini sedikit ceritanya. Iya, ada apa ya. Pemilu saya termuda di dapil saya. Di dapil 3 itu ya. Dapil 3. Saya sebagai bisa dibilang pendatang ya Mas. Jadi pendatang di daerah dapil Demak 3. Otomatis bersama masyarakat itu kan banyak juga ada hinaan, peremehan dan lain-lain. Itu lawan politik itu wajar. Jadi untuk kaum muda itu jangan pernah takut untuk merasa dijatuhkan. Iya. Karena tanda setelah dijatuhkan itu kamu bakal ditinggikan. Oke, dan ini terwujud ini. Alhamdulillah. Oke ya, pemirsa Miftahul Ulum TV, tidak terasa di penghujung acara pagi ini. Terima kasih Mas Dewan, Mas Krisna, yang telah bersedia meluangkan waktu dan hadir untuk ngobrol-ngobrol di acara podcast Miftahul Ulum TV dalam Jumpa Tokoh ini. Semoga semakin sukses, tetap amanah dan selalu merakyat untuk warga Demak. Hanya itu. Siap. Demikianlah pemirsa podcast kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, khususnya kita sebagai generasi muda. Saya Daim Luda, Miftahul Ulum TV undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Sabi.